Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga dalam keadaan sehat selalu ya, Mbak dan Mas. Hari ini kita akan diskusi, akan belajar tentang ilmu perilaku kesehatan. Oke, apa yang dimaksud dengan perilaku? Ya, coba Hardi, apa itu perilaku? Nggak denger ya, Putri ya? Siapa lagi? Amalia, apa yang dimaksud dengan perilaku? Ya, jadi perilaku ini adalah kegiatan atau aktivitas dari makhluk hidup. Kegiatan atau aktivitas dari makhluk hidup. Makhluk hidup siapa? Ya tumbuhan, ya binatang, atau hewan, dan juga manusia. Mereka punya aktivitas masing-masing, dan aktivitas tadi disebut sebagai perilaku. Contoh aktivitasnya apa? Tindakannya ada berjalan, bekerja, kuliah, tertawa, menangis. Itu juga termasuk perilaku, termasuk kegiatan, termasuk tindakan. Mudah ya? Saya ulangi, perilaku ini adalah tindakan, aktivitas, atau kegiatan dari makhluk hidup. Oke, batasan perilaku. Dari aspek biologi, perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan. Tadi aspek biologi ya, aspek makhluk hidup. Makhluk hidup itu bisa binatang, bisa manusia, bisa tumbuhan. Nah, Skinner ini seorang ahli psikologi merumuskan bahwa perilaku ini merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus. Saya ulangi, yang namanya perilaku adalah respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus. Contohnya misalnya gampangannya saya disuruh ibu saya, Tri ambilkan nasi. Nah, saya berperilaku ambil piring, terus ambil nasi di magicom. Itu berarti perilaku saya. Karena tadi ada respon, ada stimulus berupa perintah ibu saya. Reaksi saya dengan mengambil nasi. Itu disebut sebagai perilaku. Mudah ya? Terus selanjutnya ini menurut Skinner, jadi untuk teori Skinner ini, teori perilaku itu dimulai dari stimulus, stimulus diberikan ke organisme, ke kita, makhluk hidup, terus akhirnya makhluk hidup tadi, kita manusia berespon. Mudah ya? Ada stimulus dulu, selanjutnya diberikan ke makhluk hidup, ke manusia, terus dia akan berespon. Mudah ya? Oke, terus ada dua jenis respon. Yang pertama adalah responden respon. Yang kedua adalah operan respon. Responden respon ini sering disebut sebagai refleksif. Refleksif. Jadi respon yang ditimbulkan oleh stimulus atau rangsangan tertentu. Responden respon berarti respon yang dihasilkan oleh stimulus atau rangsangan tertentu. Dan biasanya respon yang muncul ini relatif tetap ya. Misalnya seperti apa? Misalnya ketika kita dikasih stimulus berupa bau makanan yang sedap, otomatis reaksi kita, respon kita terhadap stimulus tadi jadi merasa lapar, jadi pengen makan. Terus selanjutnya adalah stimulus, misalnya ada kita bangun tidur terus tiba-tiba ada cahaya, maka respon kita buka mata, dan responden respon ini tetap, artinya ketika saya dikasih cahaya, saya akan berusaha menutup mata. Nah, ketika respon cahaya tadi diberikan ke Amalia atau ke Hardi atau ke Agung, juga responnya Amalia, Hardi sama Agung sama, dia akan berusaha menutup mata. Ini adalah responden respon. Jadi reaksi terhadap stimulus dan reaksi tadi cenderung tetap antara satu orang dengan orang yang lain sama. Dikasih berita duka, nangis. Sama kayak gitu, responnya antara saya dengan yang lain sama. Mudah ya? Nah, selanjutnya peran respon. Peran respon itu artinya ketika saya diberikan stimulus, akhirnya saya berespon, respon saya tadi akan menjadi stimulus lagi. Jadi berurutan. Ibaratnya ada stimulus diberikan ke organisme, organisme berespon, respon tadi bisa jadi stimulus bagi manusia tadi, sehingga dia akan bereaksi. Contohnya apa? Contohnya misalnya stimulus dari atasan saya misalnya, Tri, kamu merawat pasien yang benar ya, misalnya. Terus nanti dapat reward dari saya. Nah, itu adalah stimulus kan, stimulus. Otomatis respon saya akan bekerja yang rajin, disiplin. Nah, setelah bekerja rajin, disiplin, ternyata
saya diberikan penghargaan, misalnya dengan naik jabatan atau disuruh ikut pelatihan dengan dibiayai oleh rumah sakit misalnya. Akhirnya saya jadi semakin rajin bekerja, mudah nggak? Jadi respon saya, reaksi saya, itu akan malah jadi stimulus bagi saya sendiri. Itu adalah operan respon. Mudah ya? Terus selanjutnya pembagian perilaku. Perilaku itu ada dua, perilaku tertutup dan perilaku terbuka. Kalau gampangannya, kalau perilaku tertutup itu belum kelihatan oleh orang lain. Tapi kalau terbuka itu terlihat oleh orang lain. Perilaku tertutup berarti bentuknya hanya baru pengetahuan atau kesadaran dan sikap. Karena pengetahuan, kesadaran, sikap itu ya belum bisa dilihat oleh orang lain. Contohnya apa? Contohnya kalau perilaku tertutup itu misalnya, oh saya tahu tentang penyakit corona, terus sikap saya nggak percaya terhadap penyakit COVID misalnya. Nah, saya percaya apa nggak percaya apa pemerintah tahu? Kan nggak tahu. Itu berarti perilaku tertutup. Dia hanya berupa pengetahuan, kesadaran, sikap, dan keyakinan. Selanjutnya perilaku terbuka. Terbuka berarti orang lain tahu karena sudah berbentuk perilaku atau tindakan. Contohnya tadi ketika saya sudah tahu tentang corona, maka saya pakai masker, saya cuci tangan. Pakai masker dan cuci tangan ini adalah perilaku terbuka karena bisa diketahui oleh orang lain. Jadi perilaku yang terbuka bisa diamati, dilihat oleh orang lain. Mudah ya? Terus selanjutnya prosedur pembentukan perilaku. Yang pertama adalah identifikasi hal-hal yang bisa menjadi reinforcer itu maksudnya penguat yang mendorong saya berperilaku itu diidentifikasi apa dulu. Oh ternyata misalnya disuruh pemerintah misalnya. Oh ternyata kalau saya berperilaku baik sehat akan dikasih hadiah sama pemerintah misalnya. Ini jadi saya identifikasi dulu apa yang bisa menjadi faktor pendorong, entah itu hadiah, entah itu reward, entah itu aturan main, ya. Terus selanjutnya adalah melakukan analisis untuk mengidentifikasi komponen kecil pembentuk perilaku. Saya analisis dulu yang membentuk perilaku itu apa saja. Oh, misalnya hal yang simpel. Nanti saya contohkan ya. Terus selanjutnya adalah mengidentifikasi dorongan reinforce tadi untuk masing-masing komponen, ya. Terus selanjutnya baru melakukan pembentukan perilaku dengan menggunakan urutan komponen yang telah disusun. Contohnya gimana? Contohnya misalnya saya membentuk kebiasaan gosok gigi pada anak saya sebelum tidur. Berarti hal-hal yang mendorong berarti bisa aja saya ngomong ke anak saya reward ya kalau kamu gosok gigi tiap malam nanti ibu gambarkan deh buat kamu misalnya. Terus apalagi alhamdulillah anak saya nggak suka tipe yang mainan mahal-mahal, dia cuma dikasih intinya yang membuat ibunya berproses, ibunya bekerja keras, dia senang kayak tadi menggambarkan saya harus bekerja keras. Terus habis itu saya identifikasi dulu yang membuat dia mau, yang mendorong. Terus selanjutnya adalah komponen kecil untuk membentuk perilaku. Oh berarti kalau dia punya kebiasaan gosok gigi, komponen kecilnya dia harus terbiasa sebelum tidur ke kamar mandi. Nah, terus dia juga harus terbiasa mengambil sikat gigi sendiri, mengambil pasta gigi sendiri. Nah, ini adalah komponen kecil pembentuk perilaku. Terus untuk saya juga memberikan dorongan untuk masing-masing tadi. Ketika dia menuju kamar mandi, berjalan menuju kamar mandi, saya sudah kasih dorongan, wah kalau hebat ya kamu, pinter ya udah mau gosok gigi. Ini saya sudah memberikan dorongan-dorongan untuk masing-masing komponen. Terus ketika dia mengambil sikat gigi, Mbak coba ambil sikat giginya sendiri. Wah ternyata kamu udah tinggi ya, udah nyampe ke tempat yang buat ngambil sikat gigi seperti itu. Nah, barulah ini urutannya diurutkan tadi. Berjalan, ngambil sikat gigi dan pasta, terus mengambil air untuk kumur, terus habis itu gosok gigi, kumur-kumur lagi, baru naruh sikat gigi dan odol, barulah dia ke kamar tidur. Ada gambaran prosedur pembentukan perilaku. Jadi intinya sebelum membentuk perilaku baru, identifikasi dulu faktor pendorongnya. Ketika saya mau, misalnya ada siapa Hardi mau nggak ngerokok, dia identifikasi dulu faktor pendorongnya dia dikuatkan.
oh ternyata kalau nggak ngerokok uangnya bisa buat beli apa, Harvey, buat beli sepatu misalnya, biar nggak kehujanan ya Harvey sepatunya. Terus selanjutnya ketika dia nggak ngerokok, berarti dia harus punya aktivitas apa ketika mulutnya pengen ngerokok. Nah ini, oh dia beli permen karet, atau dia jadi main game di HP misalnya. Ini dipenuhi. Terus habis itu dari masing-masing komponen tadi, punya permen karet, melakukan game di laptop atau di HP, itu masing-masing diberikan dorongan. Terus selanjutnya adalah baru membentuk perilaku yang baru. Sebentar, ada telepon. Oke, lanjut ya. Selanjutnya adalah ada juga teori tentang pembentukan perilaku. Yang pertama adalah cara pembentukan perilaku dengan kebiasaan, pembentukan perilaku dengan pengertian, dan pembentukan perilaku dengan menggunakan model. Yang pertama adalah pembentukan perilaku dengan kebiasaan. Jadi biar terbentuk perilaku yang baru, bentuklah dulu kebiasaan. Misalnya tadi ketika mau membudayakan sebelum tidur gosok gigi, ya berarti dibiasakan dulu berulang-ulang dari hari ke-1 sampai seminggu. Nanti setelah seminggu, insya Allah sudah terbiasa untuk gosok gigi sebelum tidur. Terus juga misalnya, oh terlambat terus kalau ke kampus misalnya. Berarti membiasakan dulu, punya kebiasaan dulu, tidak terlambat. Itu selama seminggu. Itu nanti lama-lama akan jadi kebiasaan. Terus selanjutnya adalah pembentukan perilaku dengan pengertian, dikasih pengertian atau dikasih pengetahuan. Misalnya dosennya ngomong, Hardi, besok kalau kuliah jangan telat lagi ya, misalnya. Ketika dia sudah dikasih pengertian itu, terus maka dia akan berusaha untuk tidak telat seperti itu. Misalnya ke anak saya juga, misalnya, Mbak, kalau kamu misalnya cuci tangan itu akan mencegah penyakit loh, misalnya. Jadi dikasih pengertian, penyakit itu apa? Oh, biar virusnya nggak masuk. Oh, dia setiap masuk ke rumah, setiap mau makan itu mesti cuci tangan. Ketika dia lagi malu cuci tangan, Bu, aku makanya disuap ya, Bu, karena aku belum cuci tangan. Nah, gitu ya. Jadi dengan pengertian, dikasih insight, dikasih pengetahuan. Terus selanjutnya adalah pembentukan perilaku dengan menggunakan model ya. Dengan menggunakan model itu berarti dengan menggunakan role model, dengan menggunakan contoh. Misalnya antara pemimpin dengan bawahan atau anak dengan orang tua. Saya bilang ke anak saya cuci tangan, tapi saya nggak cuci tangan, ya otomatis tidak akan terbentuk perilaku cuci tangan pada anak saya. Jadi harus dikasih contoh terlebih dahulu. Terus domain perilaku, ini yang terkenal ya, ada kognitif, afektif, psikomotor. Gampangannya, ini yang akan membentuk perilaku ya. Kognitif ini adalah pengetahuan, diingat-ingat, kognitif artinya pengetahuan, afektif adalah perasaan ya, keyakinan. Selanjutnya psikomotor ini adalah tindakannya atau action-nya. Terus proses adopsi perilaku. Jadi ada awareness, interest, evaluation, trial, dan adoption. Yang pertama awareness, itu sadar dulu. Sadar itu bisa diketahui dari pengetahuan. Jadi ketika misalnya, oh ya, saya sadar bahwa virus, bakteri bisa masuk ke tubuh saya ketika saya nggak cuci tangan, ketika imun saya turun. Misalnya seperti itu. Berarti saya harus sadar dulu. Selanjutnya, interest. Saya mulai tertarik. Setelah sadar, saya tertarik. Oh iya, saya nyoba cuci tangan. Oh iya, saya mencoba membuat jamu-jamuan dari jahe, kunir sendiri. Dari serai. Itu berarti saya sudah mulai interest, sudah mulai tertarik. Terus selanjutnya, saya evaluasi. Evaluasi itu artinya berusaha membandingkan. Artinya, oh besok kalau aku minum jahe, misalnya minum jahe yang sudah direbus, manfaatnya apa ya? Kerugiannya apa ya? Terus setelah ditimbang-timbang, akhirnya lebih banyak manfaatnya, sehingga saya akhirnya mencoba trial. Setelah mencoba sampai 7 kali, barulah akan menjadi kebiasaan. Saya adopsi perilaku yang baru. Jadi pertama saya sadar dulu, saya tertarik, saya evaluasi itu menimbang-nimbang, saya mencoba, baru saya melakukan.
Terus selanjutnya adalah tingkatan pengetahuan. Tingkatan pengetahuan ada 6. Oh, ini kurang sintesis ya, 1. Jadi yang pertama adalah tahu atau remember, yang kedua adalah paham, yang ketiga adalah aplikasi, yang keempat adalah analisis, yang kelima itu harusnya sintesis. Yang keenam evaluasi, ketujuh adalah kreasi, mengkreasi. Yang pertama adalah tingkatan pengetahuan yang paling dasar adalah tahu, ingat. Jadi misalnya, Hardi, apa yang dimaksud dengan perilaku? Karena tadi Hardi sudah menghafalkan, Hardi tinggal melafalkan tindakan dari organisme. Nah, ini berarti baru sampai tahap tahu. Terus apa yang dimaksud dengan penyakit asma misalnya? Jadi besok UTS Hardi belajar ya dia ingat. Nah, tapi nanti 2 bulan kemudian ditanya tentang asma, dia nggak bisa jawab. Berarti tingkat pengetahuannya hanya sampai remember, hanya sampai ingat, hanya sampai tahu. Tapi setelah 2 bulan dia ditanya, dia bisa menjelaskan dengan kalimat sendiri, ini berarti dia sudah di tahap paham. Mudeng ya, ini tahu, ini paham. Paham itu berarti dia bisa menjelaskan dengan kalimat sendiri. Selanjutnya adalah aplikasi. Dia bisa mengaplikasikan teori yang sudah dia dapat. Karena tadi Hardi maupun Agung misalnya dapat teori, misalnya merokok itu nggak bagus, ya berarti nomor 3 dia berusaha nggak merokok. Selanjutnya analyze. Analyze itu artinya ketika ada teori, dia bisa memecah-mecah. Artinya misalnya ketika dia belajar asma, dia belajar tentang etiologinya apa, penyebabnya apa, tanda dan gejalanya apa. Kok bisa sih orang sakit asma itu bisa batuk berdahak, suaranya ronki misalnya. Dia bisa menjawab itu. Berarti dia sudah mampu menganalisis. Karena analisis itu menganalisis, bisa menjawab pertanyaan kenapa, kenapa, kenapa. Terus selanjutnya yang kelima adalah sintesis. Sintesis ini artinya dari pecahan-pecahan tadi dia mampu menggabungkan informasi. Sintesis itu jadi dia mampu membentuk suatu kerangka teori yang baru berdasarkan pengetahuannya dia. Oh, ternyata kalau asma misalnya penyebabnya alergi, berarti aku harus menghindari alergi. Jadi kalau sintesis itu dia bisa menggabung-gabungkan teori-teori, menggabungkan menjadi satu teori. Terus selanjutnya adalah evaluasi. Kalau evaluasi berarti dia sudah sampai tahap tahu bedanya asma dengan PPOK. Itu adalah evaluasi. Jadi dia sudah bisa tahu bedanya penyakit A dengan penyakit B. Nah, kreat ini dia memproduksi sesuatu yang baru, bisa dengan penelitian ataupun hal yang lainnya. Dia menciptakan ilmu baru, ini adalah kreat. Itu berarti tingkatan pengetahuan yang tertinggi. Terus selanjutnya ke tingkatan sikap. Selanjutnya adalah tingkatan sikap. Tadi tingkatan pengetahuan dari tahu, paham, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi, dan kreasi. Sekarang tingkatan sikap. Yang pertama adalah menerima dulu. Menerima itu misalnya ketika ada ceramah-ceramah, saya ikut mendengarkan, saya bersedia mendengarkan, saya bersedia memperhatikan. Itu berarti menerima. Terus selanjutnya adalah merespon atau menanggapi. Ketika lagi ceramah, terus pembicaranya nanya ke saya, berarti saya berusaha menjawab. Mudeng ya, itu berarti menanggapi. Terus selanjutnya adalah menghargai. Menghargai itu misalnya tadi habis ceramah ataupun sebelum ceramah, terus ataupun sesudah ceramah, besok ada ceramah lagi, saya ngajak tetangga saya. Itu berarti bentuk menghargai. Atau saya share via WA, besok ada loh ceramah bla 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 bla, itu berarti menghargai. Dan termasuk pada saat ceramah saya nggak rame sendiri, itu juga termasuk menghargai. Terus selanjutnya adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab contohnya gimana? Ketika misal ya, saya mau ikut ceramah di Posyandu, terus ibu mertua saya, nggak usah ikut, imunisasi kan nggak boleh, gitu kan misalnya. Tapi saya tetap berangkat menuju Posyandu, terus saya mengikutkan anak saya imunisasi, terus ketika anak saya sampai rumah demam, anak saya rewel, ya saya bertanggung jawab, nggak minta tolong ke mertua, ini anak saya tolong diasuhkan, nangis terus, itu enggak. Jadi itu bentuk bertanggung jawab. Ketika
misalnya sama apa nggak boleh KB, misalnya saya tetap KB, dan ketika ada apa-apa saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya sudah ambil. Itu berarti sikap. Mudeng ya. Terus selanjutnya komponen sikap ada kepercayaan atau keyakinan, ada kehidupan emosional atau evaluasi orang terhadap objek, dan ada kecenderungan untuk bertindak. Jadi isinya sikap adalah kepercayaan atau keyakinan ya. Jadi saya yakin dulu, itu termasuk saya sudah mempunyai sikap. Terus kehidupan emosional atau evaluasi orang terhadap objek. Jadi dengan sikap juga saya sudah mulai milah, oh iya ya, benar ya. Oh iya ya, benar ya, gitu. Oh berarti singkau ora benar, misalnya. Itu berarti termasuk saya sudah mulai bersikap. Terus ada kecenderungan untuk bertindak. Nah ini berarti sudah termasuk sikap, tapi belum bertindak. Kalau kamu sudah bertindak itu disebut sebagai perilaku. Ini baru ada kecenderungan akan gitu. Misalnya saya diajak Bu Swit, ayo belanja, terus saya mikir-mikir, ya apa enggak ya, iya apa enggak ya, keuntungannya apa ya, ini terus kayaknya iya deh. Nah ini ada, yaudah deh nanti aku dijemput ya misalnya. Itu berarti kecenderungan untuk bertindak karena saya sudah siap dijemput. Nanti pas dijemput berarti saya sudah berperilaku. Terus selanjutnya adalah tingkatan dari praktik. Kalau tadi tingkatan dari pengetahuan, sikap, sekarang tingkatan dari praktik atau tindakan. Yang pertama adalah persepsi. Persepsi ini berarti pengetahuan dasar ya. Pengetahuan dasar, saya tahu bahwa bahwa anak harus mendapatkan makanan yang bergizi misalnya. Gitu ya, itu persepsi. Selanjutnya adalah respon terpimpin. Respon terpimpin tadi berarti saya sudah mulai biar makanannya sehat ke anak saya, berarti saya harus mencuci dulu sayurnya, terus baru setelah mencuci saya memotong-motong. Itu berarti respon terpimpin. Selanjutnya adalah mekanisme. Mekanisme ini berarti seseorang sudah melakukan tindakan secara otomatis dan sudah menjadi kebiasaan. Karena tadi terbiasa makan makanan sehat, ya udah setiap hari ya seperti itu terus. Tiap hari makanannya sayur, buah, daging misalnya. Sayur, buah, daging, sayur, buah tadi dicuci dulu baru dipotong-potong. Selanjutnya adalah adopsi atau adaptasi. Adaptasi dengan perilaku yang sudah berkembang tadi, yang akhirnya akan menjadi kebiasaan. Ketika pun ada modifikasi, ya modifikasi yang positif. Mudah ya. Tingkatan praktek tindakan ada persepsi dulu, respon terpimpin, memulai, mekanisme dia melakukan, adopsi sudah menjadi kebiasaan, sudah terjadi adaptasi. Oke, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perilaku. Ada faktor predisposisi, ada faktor enabling, pemungkin, dan faktor reinforcing atau pendorong. Ini sebenarnya masuk ke teorinya preset-proset teori perilaku yang nanti akan diterangkan oleh Pak Amin ya. Di sini faktor predisposisi yang mendorong saya berperilaku, misalnya saya mau mengimunisasikan anak saya atau tidak tergantung faktor predisposisinya ya, tergantung pengetahuan saya, tergantung keyakinan saya, tergantung nilai-nilai yang saya anut. Ini adalah faktor predisposisi dari pengetahuan, dari sikap, dari keyakinan. Terus selanjutnya adalah faktor enabling atau faktor pemungkin. Faktor pemungkin di sini adalah apa saja? Misalnya faktor pemungkin ya harus ada tempat untuk imunisasinya, iya kan? Terus habis itu ada saya misalnya imunisasi berbayar, saya punya uangnya, ya. Jadi enabling itu pemungkin ya berarti dari kebijakan pemerintah yang bahwa imunisasi itu wajib, ada posyandunya, seperti itu. Terus selanjutnya adalah faktor pendorong, reinforcing, yang mendorong. Oh, bisa berupa reward, bisa dukungan keluarga, bisa juga omongan dari kepala desanya, misalnya.
Ya, saya ulangi ya. Di sini yang mendorong saya berperilaku ada faktor predisposisi tergantung pengetahuan saya, keyakinan saya. Faktor enabling itu misalnya tergantung dari tersedia tidaknya sarana kesehatan, ya kan, fasilitas-fasilitasnya jauh atau tidak. Sementara faktor reinforcing atau pendorong ini adalah dari petugas kesehatan yang ngomongin maupun dari apa sih ketua RT, ketua RW, terus sama misalnya pemerintah itu. Itu adalah faktor reinforcing. Jadi misalnya seorang ibu yang dia tidak mengimunisasikan anaknya bisa aja karena dia tidak tahu, bisa juga karena jarak rumahnya ke posyandunya jauh, bisa juga karena tidak didorong oleh pemerintah, tidak didorong oleh ketua RT maupun didorong oleh petugas kesehatan. Terus misalnya ini, ada seorang bapak sebagai keluarga mau membangun sumur dan WC dan kamar mandi di rumahnya, yang sebelumnya dia dan keluarganya mandi dan BAB di dekat sungai rumahnya. Mengapa? Jawabannya, dia tahu mandi dan BAB di sungai tidak sehat, bisa menyebabkan penyakit bagi keluarganya maupun orang lain. Dia punya uang untuk bangun sumur, kamar mandi, WC, dan ada surat edaran dari kepala desa agar setiap keluarga itu harus punya WC sendiri. Jadi yang mendorong dia membangun sumur WC bisa ya karena ABC, ya bisa karena faktor predisposisi, bisa karena faktor enabling atau mungkin dia punya uang, bisa juga karena faktor reinforcing atau pendorong. Mudeng ya. Terus coba list perilaku perilaku sehat kalian selama rebahan ya, selama di rumah saja ini perilaku sehat kalian itu apa saja. Nanti silakan dituliskan di forum diskusi ya. Oke, selanjutnya ini ada perilaku kesehatan menurut Skinner. Jadi apa sih yang dimaksud dengan perilaku kesehatan? Ya berarti tindakan untuk menjaga kesehatan ya. Jadi saya ulangi, perilaku kesehatan menurut Skinner ini adalah suatu respon seseorang ya atau organisme tadi terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sakit dan penyakit serta sistem pelayanan kesehatan, makanan, minuman serta lingkungan. Jadi respon saya terhadap stimulus terkait dengan sakit, sehat, makanan, minuman, lingkungan, sistem pelayanan kesehatan. Nah, untuk perilaku kesehatan ini ada 3. Yang pertama adalah perilaku pemeliharaan kesehatan, perilaku pencarian dan penggunaan sistem atau fasilitas pelayanan kesehatan, dan perilaku kesehatan lingkungan. Perilaku pemeliharaan kesehatan itu ngapain aja? Bisa aja mencegah penyakit, bisa aja peningkatan kesehatan, bisa aja perilaku makan dan minum. Itu berarti ini perilaku pemeliharaan kesehatan. Saya ulangi, perilaku memelihara kesehatan termasuk makan minum saya, termasuk perilaku untuk meningkatkan kesehatan, misalnya olahraga, minum vitamin misalnya, dan mencegah penyakit. Perilaku saya mencegah penyakit. Selanjutnya adalah perilaku pencarian dan penggunaan sistem atau fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi perilaku ini adalah upaya ketika saya menderita sakit atau kecelakaan. Jadi mulai dari mengobati diri sendiri baru mencari pengobatan. Ini berusaha ketika saya sakit, oh ya berarti saya ke puskesmas seperti itu. Selanjutnya adalah perilaku kesehatan lingkungan. Lingkungan di sini baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial ya. Untuk menjaga kesehatan sendiri. Lingkungan fisik berarti terkait dengan tidak buang sampah sembarangan, apa sih ya terkait dengan air minum, perilaku sosial ya tadi tidak kalau lagi zaman corona kayak gini ya tidak kumpul-kumpul dengan teman seperti itu. Itu berarti termasuk perilaku kesehatan lingkungan. Terus selanjutnya adalah ini menurut Becker bahwa perilaku kesehatan itu ada 3, perilaku sehat, perilaku sakit, dan perilaku peran orang sakit. Yang pertama adalah perilaku sehat. Perilaku sehat yang tadi saya tugaskan ke kalian, apa sih perilaku sehat kalian selama rebahan kayak gini 2 minggu misalnya, nanti dituliskan. Oh misalnya Agung jawabannya olahraga, Ibnu jawabannya tidak merokok misalnya. Kayak gitu. Silakan, itu berarti termasuk perilaku sehat ya. Terus perilaku sakit. Nah, ini ya ada penjelasannya. Perilaku sehat tidak merokok, istirahat yang cukup, ketika stres di manajemen,
gaya hidup positif. Selanjutnya adalah perilaku sakit. Ketika respon seseorang terhadap sakit itu beda-beda ya. Ada yang didiamkan saja, ada yang mengambil tindakan dengan pengobatan sendiri. Misalnya saya buat nelen sakit, oh ya saya bikin ramuan dulu, jahe, serai, kunir direbus, terus kasih madu sama kasih jeruk nipis misalnya. Itu berarti termasuk perilaku sakit. Terus ketika nggak sembuh, baru saya mencari pengobatan atau penyembuhan di luar. Saya ke puskesmas atau ke klinik kesehatan. Terus selanjutnya adalah perilaku peran orang sakit. Jadi pasien itu punya peran, punya hak sebagai orang sakit, punya kewajiban juga. Nah, hak dan kewajiban ini ya harus diketahui oleh orang yang sakit maupun oleh keluarganya yang merawat. Ya. Nah, ini perilaku peran orang sakit. Yang pertama adalah tindakan untuk memperoleh kesembuhan. Jadi kewajibannya adalah dia bertindak untuk memperoleh kesembuhan. Tindakannya untuk mengetahui fasilitas. Dia punya hak untuk tahu fasilitas. Terus melakukan kewajiban sebagai pasien dan tidak melakukan sesuatu yang merugikan bagi proses penyembuhannya atau merugikan untuk orang lain ketika misalnya dia sudah terkena COVID misalnya, ya udah dia berarti isolasi sendiri misalnya, bukan malah nggak mau diperiksa, disebar-sebarkan ke orang lain. Itu termasuk perilaku peran orang sakit. Oke, bagaimana cara pengukuran pengetahuan sikap perilaku? Kira-kira bagaimana cara mengatur pengetahuan seseorang? Oh ya, tinggal dikasih pertanyaan, dikasih kuesioner, ya kan? Sikap juga bisa dengan kuesioner. Nah, perilaku ini yang susah ya. Perilaku ini bagusnya ya direkam dengan CCTV, ya. Benar nggak sih kamu tidak meludah sembarangan misalnya? Benar nggak sih kamu nggak merokok? Kalau ditanya pakai kuesioner ya dia akan jawab enggak merokok, ya. Tapi mungkin akan berbeda dengan ketika dipasang CCTV, karena pembentukan perilaku itu lama tadi, tahu sendiri, oh ya, dengan latihan dulu, dengan kebiasaan. Oke, untuk pengetahuan sikap secara kuantitatif itu pengukurannya dengan kuesioner yang tadi saya bilang. Kualitatif itu berarti bisa dengan wawancara maupun diskusi kelompok terfokus, ya. Ini karena baru tanya tentang pengetahuan dan sikap. Terus perilaku bisa dengan pengukuran observasi langsung, misalnya saya pengen tahu perawatnya atau caring atau enggak, berarti saya observasi, cuma untuk observasi terus-menerus ke perawatnya, saya butuh waktu dan saya nggak bisa standby terus di rumah sakit, terus perawatnya dilihatin terus kan otomatis dia akan berusaha jadi baik. Nah, makanya kalau CCTV kan bisa untuk mengukur perilaku, cuma kan butuh biaya yang mahal untuk menyediakan CCTV tadi. Terus selanjutnya ada mengukur perilaku tidak langsung bisa dengan recall, tadi saya disuruh mengingat, terus bisa juga melalui orang ketiga, misalnya saya mau mengukur Hardi tiap hari mandi apa enggak. Nah, recall berarti saya minta tolong Hardi seminggu kemarin kamu mandi pagi terus enggak? Berarti Hardi akan berusaha mengingat. Selanjutnya, penilaian yang kedua adalah dengan melalui orang ketiga. Saya nanya ibunya Hardi. Ibunya Hardi tiap pagi bangun jam berapa? Mandi atau tidak? Dengan tetap ada indikator ya, yang namanya mandi pagi itu berarti pergi ke kamar mandi, bawa handuk, rambut harus basah misalnya. Nah, mudeng ya. Oke, saya rasa itu dari Putri. Nanti silakan kalau ada yang belum mudeng, silakan ditanyakan di forum diskusi. Saya rasa itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap rebahan, tetap di dalam rumah, cuci tangan. Ketika keluar memang harus keluar rumah pakai masker. Tetap sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.